Di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal pada materi fluida statis. Untuk contoh yang pertama, di sini ada sebuah logam yang beratnya 200 Newton. Jika ditimbang di dalam air, masanya seakan-akan 15 kg. Maka massa jenis logam tersebut adalah. Nah, di sini ada soal yang menanyakan tentang massa jenis sebuah logam. Perlu kita tahu bahwa biasanya berat benda di dalam air biasanya seakan-akan lebih ringan jika dibandingkan dengan berat benda di udara. Nah, ini terjadi karena adanya gaya apung atau gaya Archimedes ya, atau disebut juga sebagai gaya angkat. Nah, di sini kita tulis diketahuinya bahwa F sama dengan 200 Newton, kemudian massa di dalam air itu seakan-akan 15 kg. Kita tulis M-nya sama dengan 15 kg, atau bisa kita tambahkan di situ tanda aksen ya, M aksen. Tandanya berarti bahwa itu adalah massa di dalam air. Yang ditanyakan adalah rho atau massa jenis dari logam tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita harus tahu dulu berapakah massa logam yang sebenarnya. Nah, massa logam yang sebenarnya kita bisa hitung dari rumus W sama dengan M kali G atau rumus berat ya. Karena berat ini memiliki satuan Newton, berarti kita bisa gunakan angka 200 Newton tadi ya sebagai beratnya, sama dengan M dikali G, di mana G-nya kita gunakan percepatan gravitasi 10 meter per second, dan kita peroleh nilai massanya adalah 20 kg. Selanjutnya untuk berat logam di dalam air kita gunakan W aksen atau berat di dalam air sama dengan M dikali G, sama ya. M-nya kita gunakan M aksen atau M di dalam air. Kita masukkan nilainya, M aksennya 15 dikali dengan G. Kemudian kita peroleh nilai W aksennya adalah 150 Newton. Artinya ada perbedaan antara berat logam di dalam air dan berat logam di udara. Jika di udara berat logam ada 200 Newton, sedangkan di dalam air itu 150 Newton. Berarti kita bisa menghitung besar gaya Archimedes atau gaya apungnya, atau disebut juga sebagai gaya angkatnya, yaitu FA sama dengan selisih dari W dikurangi dengan W aksen, atau selisih dari berat benda di udara dengan berat benda di dalam air. Kita peroleh bahwa selisihnya itu adalah 50 Newton. Nah, di situ ada kesalahan ya, yang betul adalah 50 Newton, 200 dikurangi 150 sama dengan 50 Newton. Kemudian untuk volume logamnya kita gunakan rumus F sama dengan rho GV ya, atau FA itu adalah gaya angkat atau gaya Archimedes ya. Kita masukkan nilainya tadi seharusnya 50 ya, karena selisih dari 200 dan 50 dan 150 itu adalah 50. Kemudian rho, nah untuk massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, kalau kita konversikan menjadi gram per sentimeter pangkat 3 menjadi 1 ya, 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, karena di sini yang digunakan adalah kilogram dan meter, maka kita masukkan nilai rho air adalah 1000. Kemudian G-nya itu 10 dan V itu yang kita cari ya. Berarti V-nya itu adalah 50 ya. 50 dibagi dengan 10.000. Kita dapat hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Kemudian terakhir kita bisa temukan massa jenis logamnya, di mana massa jenis itu rho sama dengan M per V, atau massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Kita masukkan massanya tadi 20, kemudian volumenya setelah kita hitung kita peroleh 5 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga massa jenis logamnya adalah 4000 kg per meter pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada pompa hidrolik memiliki penampang A1 30 cm pangkat 2, A2 50 cm pangkat 2.
Jika beban pada penampang A1 seberat 50 Newton, maka beban yang akan terangkat pada A2 adalah, nah di sini kita gunakan perbandingan ya, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tinggal kita masukkan nilainya, F1-nya 50, A1-nya 30 cm pangkat 2, kemudian F2 yang kita cari, dan A2-nya 50 cm pangkat 2. Nah, untuk perbandingan kali ini, kita tidak perlu mengubah satuan cm pangkat 2-nya, karena dia bisa dicoret nanti. Sehingga tinggal kita kali silang, kita peroleh 30 kali F2 sama dengan 2500. Sehingga kita peroleh nilai F2 adalah 83,33 Newton. Selanjutnya ini cukup mudah ya. Untuk contoh yang ketiga, jika tekanan hidrostatis pada kedalaman H adalah P, maka tekanan hidrostatis pada kedalaman 2H adalah, nah tadi kita sudah ketahui bahwa semakin dalam suatu cairan, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Nah, di sini tanpa kita harus menggunakan rumus, jika kedalaman ditambah 2 kali lipat, berarti tekanannya pun menjadi 2 kali lipat ya. Di sini kita tuliskan bahwa PA itu sama dengan rho GH. Jadi H itu atau kedalaman itu dia sebanding dengan P atau tekanan ya. Sehingga jika yang ditanyakan ada 2H, maka tekanannya adalah 2P. Selanjutnya, contoh yang keempat, di sini ada sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm yang jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 kali 10 pangkat minus 3 Newton second per meter pangkat 2. Tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika kelereng bergerak dengan kelajuan 5 meter per second. Kita tulis diketahuinya. Yang pertama R, jari-jari 0,5 cm. Kita konversikan jadi meter, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian mu atau koefisien viskositasnya 110 kali 10 pangkat minus 3. Selanjutnya V-nya kecepatan atau kelajuan si kelereng tadi 5 meter per second. Yang ditanyakan adalah besar gesekan atau gaya gesekan yang dialami oleh kelereng tadi. Kita langsung masukkan ke rumus viskositas atau disebut juga sebagai hukum Stokes ya. Fs sama dengan 6pi mu r V. Kita masukkan saja 6 kemudian dikali pi-nya kita gunakan 3,14, 22 per 7 juga boleh. Kemudian mu-nya kita masukkan 110 kali 10 pangkat minus 3. R-nya kita masukkan dan V-nya ya. Sehingga kita peroleh, kita kalikan semua. Kita dapatkan nilai gesekannya atau gaya geseknya adalah 51,81 Newton. Selanjutnya untuk contoh yang kelima, di sini ada sebuah benda tercelup 80% dari volume totalnya di dalam cairan dengan massa jenis 0,75 gram per cm pangkat 3. Tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa volume benda yang tercelup atau kita lambangkan sebagai VBF itu sama dengan 80% dari volume bendanya. Berarti kalau kita konversikan menjadi desimal, 80% itu sama dengan 0,8. Artinya benda yang tercelup itu adalah 0,8 bagian dari benda tersebut. Kemudian diketahui bahwa massa jenis cairannya adalah 0,75 atau rho F sama dengan 0,75 gram per cm pangkat 3. Yang ditanyakan di sini adalah massa jenis dari benda tersebut. Nah, penyelesaiannya di sini gaya yang dialami benda itu sama dengan gaya yang dialami oleh fluida ya. Kita gunakan rumus F itu sama dengan rho GV ya, gaya Archimedes tadi, hukum Archimedes, di mana untuk FB atau gaya pada benda itu kita gunakan rho B atau rho benda dikali dengan G dikali dengan volume benda. Sedangkan untuk fluida, untuk gaya Archimedes yang terjadi pada fluida, rho F atau massa jenis fluida dikali dengan G dikali dengan volume benda yang tercelup.
pada fluida. Nah, untuk G-nya karena kita bisa bagi, kita coret saja untuk G-nya. Kemudian rho B dikali dengan F dikali dengan VB atau volume benda sama dengan, nah di sini untuk rho F-nya atau massa jenis fluida sudah diketahui nilainya 0,75. Kemudian dikali dengan V dari benda yang tercelup. Nah, tadi sudah ya diketahui bahwa volume benda yang tercelup itu adalah 0,8 dari VB. Nah, sekarang ruas kanan dan kiri sudah memiliki VB, berarti kita bisa coret. Tersisa berarti tinggal rho B atau massa jenis bendanya 0,75 dikali dengan 0,8. Hasilnya adalah 0,6. Untuk satuannya, karena di awal kita tidak mengubah satuan dari rho F atau massa jenis fluida, berarti satuannya masih gram per centimeter pangkat 3. Selanjutnya, contoh yang terakhir, di sini ada sebuah pipa U yang mula-mula dimasukkan air, kemudian pada kaki kiri pipa U dimasukkan suatu zat cair setinggi 20 cm. Nah, disitu zat cair diberi lambang beta, zat cair beta, yang menyebabkan tinggi permukaan air pada kaki kanan pipa U lebih tinggi 16 cm terhadap permukaan air yang berada pada kaki kiri pipa U. Pertanyaannya, berapakah massa jenis zat cair tersebut? Nah, jadi di sini ada dua jenis zat cair. Yang pertama adalah air yang warnanya biru muda, kemudian ada zat cair beta yang warnanya biru tua. Nah, di sini kita tulis dulu, diketahui H1 sama dengan 20 cm. Di sini kita anggap H1 yang di sebelah kiri ya. Kemudian H2 itu 16 cm yang sebelah kanan. Kemudian rho air, nah tadi untuk rho air ya, kita selalu gunakan 1000 kg per meter pangkat 3, itu adalah massa jenis air. Kemudian jika satuan yang diperlukan adalah gram cm, berarti kita gunakan rho air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Nah, di sini karena satuan yang digunakan adalah cm, berarti kita pilih nilai rho air yang 1 gram per cm pangkat 3. Kemudian ditanyakan rho B atau massa jenis zat cair yang beta tadi ya. Nah, di sini karena ada dua buah pipa U, maka tekanan yang terjadi pada pipa U di sebelah kiri dengan pipa U di sebelah kanan itu adalah sama. Sehingga kita tulis rumusnya bahwa P atau tekanan di beta, tekanan di zat cair beta itu sama dengan tekanan pada zat cair di air. Artinya tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Tinggal kita masukkan rumusnya bahwa P atau tekanan tadi, tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah rho GH. Nah, rho GH-nya tinggal kita sesuaikan dengan jenis zat cairnya. Yang pertama untuk ruas atau pipa sebelah kiri, P untuk zat cair beta, rumusnya rho GH ya. Berarti kita gunakan rho-nya rho beta, itu yang kita cari ya. Kemudian G dikali dengan H1. Nah, kita gunakan ketinggian H1. Kemudian untuk pipa sebelah kanan, pipa yang isinya air, berarti rumusnya adalah rho air atau massa jenis air dikali G dikali dengan ketinggiannya H2. Nah, karena G-nya sama, kita boleh coret. Berarti tinggal rho B dikali dengan H1 tadi 20, kemudian rho airnya kita gunakan 1 dan H2-nya adalah 16. Sehingga kita peroleh nilai rho B atau massa jenis dari zat cair beta itu adalah 0,8 gram per cm pangkat 3. Nah, untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian bisa coba soal-soal berikut ini ya. Ada 4 soal ya. Yang pertama ini soal tentang viskositas, yang kedua ini berhubungan dengan hukum Pascal, kemudian soal nomor 3 ini menentukan persamaan untuk pipa U, dan yang nomor 4 itu mirip dengan contoh soal yang tadi ya. Silakan kalian coba contoh soalnya. Terima kasih.